di seat PC nih. Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Di video kali ini kita bakalan rakit PC dengan budget 6 juta lebih dikit. Dan kali ini kita bakal rakit menggunakan APU. Oke, nggak usah kelamaan, langsung aja kita ke komponennya. Untuk prosesornya kali ini kita pakai dari brand AMD, yaitu Ryzen 5 Pro 4650G. Prosesor ini punya 6 core dan 12 thread. Base clocknya ada di 3,7 GHz dan boostnya up to 4,2 GHz. Prosesor ini udah membawa Radeon Vega 8 dan dia punya TDP di 65 watt. Untuk Ryzen 5 4650G ini di marketplace harganya di sekitar 2.300.000. Itu yang tray, karena Ryzen 5 Gen 4 yang seri Pro itu tuh nggak dijual kayak biasanya. Dia tuh jualannya lebih ke kayak untuk PC-PC branded gitu loh. Jadi kalau kalian beli ya udah jelas batangan sih. Jadi kalian bakalan butuh fan prosesor lagi. Dan untuk fan prosesornya kita pakai Jonesbo CR1200. Dia punya dua heat pipe dan untuk fannya diameternya 9 cm. Jadi kalau untuk prosesor 65 watt harusnya bakalan cukup. Dan dia RGB, cuman belum bisa diatur aja. Untuk Jonesbo CR1200 ini di marketplace harganya sekitar 120 ribuan. Pindah ke motherboard, di sini aku pakai motherboard dari ASRock, yaitu ASRock X570 Taichi. Kenapa pakainya ini? Karena adanya ini. Tapi yang aku rekomendasiin buat kalian adalah Mobo dari ASRock juga, tapi ASRock B550M HDV. Jadi di AMD itu ada 3 kelas chipset. Yang pertama A untuk yang entry level, terus ada B yang untuk mid range-nya kayak yang aku rekomendasiin ke kalian, dan ada X seri flagship-nya. ASRock B550M HDV ini di marketplace harganya sekitar 1,3 jutaan. Lanjut ke RAM, di sini aku pakai RAM dual channel 16 GB kit dari merek G-Skill, yaitu G-Skill Flare X dengan speed 3200 MHz. Karena di rakitan PC kali ini kita pakai APU, jadi ukuran RAM dan kecepatan RAM itu berpengaruh sama performanya nanti. G-Skill Flare X ini di marketplace harganya di sekitar 970 ribuan. Lanjut ke storage, di sini adalah sektor yang dipangkas karena budgetnya cuma 6 juta. Jadi di video kali ini kita cuma pakai SSD SATA dari Kingston yang ukurannya 120 GB dan tambahan harddisk 500 GB. Untuk SSD SATA Kingston yang 120 GB itu di marketplace sekarang harganya 180.000, dan untuk harddisk yang 500 GB di marketplace sekarang ada di 170 ribuan. Tapi bagi kalian ngerasa kalau SSD SATA itu kurang kencang, aku saranin buat kalian untuk beli SSD NVMe dari merek PNY, ya gitulah, PNY CE1031 dengan size 256 GB, harganya di sekitar 440 ribuan. Lanjut ke PSU, di video aku pakai PSU dari Deepcool, yaitu Deepcool DN500. Dia udah 500 watt dan 80 plus watt. Tapi karena Deepcool DN500 ini udah nggak diproduksi lagi, jadi aku saranin ke kalian Deepcool PF500. Itu sebenarnya spesifikasinya sama aja kayak DN500, cuman kayak rebranding aja. Deepcool PF500 ini di marketplace harganya di sekitar 520 ribuan. Terakhir untuk casing PC, di video kali ini aku nggak pakai casing karena Mobo yang dikirimin ke aku itu size-nya full ATX dan aku cuma punya casing MATX. Jadi ya terpaksa telanjang. Tapi yang aku saranin ke kalian adalah casing MATX juga, karena B550M HDV kan MATX, jadi sesuai lah. Aku rekomendasiin ke kalian Cube Gaming Flux. Casing ini tuh udah tempered glass, desainnya oke, minimalis gitu. Di depannya pakai mesh jadi nggak bakalan panas. Terus Cube Gaming Flux ini di marketplace harganya di sekitar 470 ribuan yang white. Kalau yang black biasanya lebih murah. Dan udah free 2 fan RGB. Oke, jadi di rakitan PC kali ini itu aja komponen-komponen yang aku pakai dan yang aku rekomendasiin. Untuk rakit PC volume 2 ini di total harganya jadi 6.164.000 kalau kalian nggak pakai SSD NVMe dan 6.416.000 kalau kalian pakai NVMe. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke performanya. Di video kali ini aku bakalan ngetes pakai Cinebench R15, R20, terus GTA 5 sama NASCAR 2021 dan editing di Premiere Pro.
Di Cinebench R15 setelah di looping 5 kali, CPU-nya menghasilkan skor 1458 CB, lalu turun ke 1484 CB, kemudian naik lagi ke 1485 CB, kemudian turun lagi ke 1479 CB, dan yang terakhir masih sama di 1479 CB. Terus untuk OpenGL-nya, setelah kita tes 5 kali, PC ini menghasilkan 87 fps, 82 fps, 81 fps, 80 fps, dan 79 fps. Di Cinebench R20, setelah dites 5 kali, PC ini menghasilkan skor sebesar 3366 PTS, 3442 PTS, 3490 PTS, 3486 PTS, dan yang terakhir 3480 PTS. Dan untuk gamenya, kita coba untuk GTA 5 resolusi 768p dengan setting high. PC ini menghasilkan FPS di sekitar 30 sampai 40-an dan bisa naik ke 50 FPS kalau lagi sepi. Untuk di resolusi 1080p dengan set high, PC ini menghasilkan 20 FPS sampai 30 FPS kalau lagi sepi. Terus untuk NASCAR 2021 dengan resolusi 800p dan setting medium, PC ini bisa menghasilkan 35 fps. Dan di resolusi 1080p set medium, PC ini bisa dapat sekitar 23 fps. Di sini bisa kita lihat kalau ternyata iGPU dari Ryzen 5 4650G itu sebenarnya udah cukup oke kalau untuk main game-game kasual. Tapi dilihat dari data penggunaan CPU dan GPU-nya itu kerasa kalau GPU-nya itu agak menghambat prosesornya, karena di GTA 5 kita bisa lihat kalau prosesornya itu cuma di 20%-an, GPU-nya udah di 99%. Dan begitu juga pas kita coba di NASCAR 2021. Dan untuk penggunaan dayanya, tadi pas aku benchmark itu aku tuh lihat-lihat juga sambil.
Ternyata konsumsi daya untuk Ryzen 5 Pro 4650G ini ada di sekitar 25 wattan untuk prosesornya doang. Ya mungkin kalau full system ya 50 watt kali gitu. Sekarang kita pindah ke editing di Adobe Premiere Pro. Untuk preview video Full HD 1080p 60 fps dengan previewnya full, di sini kita bisa lihat kalau prosesornya itu nggak kewalahan, masih enteng-enteng aja. Dan untuk render video 1080p 60 fps dengan durasi 2 menit, dia butuh waktu sekitar 1,5 menit. Ya hasilnya lumayan lah. Kesimpulannya, di PC rakitan 6 jutaan ini, aku rasa PC ini itu cocok buat kalian yang suka main game, tapi nggak yang kudu 100 fps atau berapa, atau 60 fps gitu, nggak. Ini tuh cocoknya buat kalian yang cuma have fun aja di game gitu. Jadi kalian nggak pedulin fps-nya berapa selama masih playable ya oke aja gitu. Dan ini juga cocok banget buat kalian yang nggak kere-kere amat dan kalian suka PC yang hemat daya, karena ya PC ini hemat daya emang. Terus PC ini juga bisa kalian upgrade VGA-nya lagi. Dan aku yakin kalau PC ini dipasangin VGA itu bakalan ngacir banget pasti. Ya kalau kalian mau pasangin VGA di PC ini ya ada di kayak RX 6600 itu oke sih. Itu kan harganya sekarang lagi turun di sekitar under 5 juta. Ya oke. Atau kalau kalian mau Nvidia ya bisa di RTX 3060. Oke, jadi segini aja videonya dari aku dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!